Banyak banget kasusnya ya, kasus love bombing kayak gini. Termasuk aku pun pernah dapet cowok yang love bombing. Setahu aku ya, love bombing ini adalah tindakan yang ngasih perhatian, terus rasa kagum, berikan rasa kagum gitu ke pasangannya, terus ngasih kasih sayang. Itu tujuannya tuh buat memanipulatif pasangannya gitu, bukan dari rasa tulus dia yang dia kasih karena ngasih kasih sayang kayak gitu. Itu hanya memanipulatif aja gitu setahu aku. Wah, berarti negatif juga ya? Iya, emang gitu. dengan kata love bombing ini berarti ini negatif. Halo guys, balik lagi di YouTube channel NPC Media. Balik lagi di sesi ngobrol bersama Amel. Yeay. Tapi disclaimer dulu, di sesi kali ini aku bakal ngebajak akun sesi ngomel dan bakal nanya-nanya tentang Amel nih. Jadi kita akan gantian gitu, kan biasanya dia kan yang nanya ke aku gitu. Dan sekarang gantian aku yang bakal nanya tentang nanya-nanya kepada Amel. Gila. Perasaan gak sih? Aku bukan penasaran, kayaknya seru banget nanya-nanya aku kayaknya. Kayak banyak orang penasaran, pede banget. Gak apa-apa, pede dulu aja. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa apa? Nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update dari channel kita. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang love bombing. Nah, Kak Amel ini pernah gak sih dengar kata love bombing gitu? Love bombing ya? Iya, love bombing. Aku kayaknya pernah deh. Bukan pernah, merasakan kayaknya nih. Love bombing ini kan emang bahasanya Gen Z ya, kayak friendzone, terus kayak ghosting kayak gitulah. Ini emang udah bahasa-bahasanya Gen Z sekarang nih. Pasti kayak sering banget menggunakan kata ini. Dan ini tuh semua, kayak kata aku ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan sakit hati ini pasti ada sikatan-sikatan sekarang tuh. Banyak banget gitu. Setahu aku ya, love bombing ini adalah tindakan yang ngasih perhatian, terus rasa kagum, berikan rasa kagum gitu ke pasangannya, terus ngasih kasih sayang. Itu tujuannya tuh buat memanipulatif pasangannya gitu, bukan dari rasa tulus dia yang dia kasih karena ngasih kasih sayang kayak gitu. Itu hanya memanipulatif aja gitu setahu aku. Wah, berarti negatif juga ya? Iya, emang gitu. Dengan kata love bombing ini berarti ini negatif nih gitu. Jadi tuh sakit hati banget sih jujur. Loh, udah ngerasain? Kalau kan? Oh iya. Emang apa? Alhamdulillahnya belum sih, dan jangan sampai. Oke. Tapi menurut kamu sendiri apa tuh manipulatif? Udah sering ya kata manipulatif, love bombing. Ya kalau kata aku sih love bombing itu biasanya ya kayak orang-orang yang sebenarnya nggak masa PDKT aja sih, kadang-kadang udah pacaran aja banyak gitu yang love bombing. Cuma kan kebanyakan tuh love bombing itu terjadi sebelum pacaran, biasanya masa-masa PDKT tuh kayak diteter terus. Teman kamu banyak yang di love bombingin? Beberapa sih aku dengar banyak ya. Oke. Karena benar zaman sekarang kan lagi tren mungkin ya Allah. Tren banget di love bombingin gitu. Oke, kayaknya nggak baik banget ya kalau tren ini love bombingnya jadiin tren. Enggak sih, kayak orang-orang tuh banyak banget gitu. Iya. Banyak banget kasusnya ya, kasus love bombing kayak gini. Termasuk aku pun pernah dapet cowok yang love bombing. Jadi kamu pernah di love bombingin gitu? Pernah dong. Atau kamu yang love bombingin mereka? Sama bangga ya. Enggak. Jadi aku nggak tahu ya secara sadar atau nggak sadar aku pernah nge-love bombingin. Cuman kayaknya aku ada lah ya, kayak misalnya aku ini tuh kayak memilih gitu. Dia tuh gak jadi sama aku. Dia udah ngedeketin aku, udah ngasih effort full lah gitu istilahnya. Cuma aku tuh ada di harus memilih gitu. Dan akhirnya aku nggak memilih si cowok ini. Dia ngerasa love bombing nggak ya? Aku nggak tahu ya. Pokoknya nggak tahu. I don't know lah dia love bombing atau enggak. Cuman aku ngerasa ya itu hak aku untuk memilih. Cuman kalau untuk aku sendiri pernah di love bombingin apa enggak, aku jawab iya. Dulu aku sempat ketemu sama cowok yang dia tuh selalu ngasih kasih sayang, perhatian. Ini kasusnya setelah pacaran ya. Oh, jadi udah jadian gitu? Iya, untuk yang sebelum deket-deket aku udah lupa deh kayaknya. Banyak banget ya? Iya, enggak banyak banget. Kayak ngerasa aku tuh kayak ini. Ngerasa jadi gampangan gitu, murahan lah gitu. Astaga, terus? Enggak banyak. Iya.
Jadi kayak ini kasusnya udah pacaran, aku dikasih kasih sayang, dikasih hadiah, terus ngerasa dia tuh sayang banget sama aku, kayak gak mau banget nih kehilangan aku nih, sampai dia tuh kayak gitulah ngasih ucapan-ucapan yang manis. Aduh, ucapan buaya lah gitu ya, gimana ya. Terus kayak ngasih perhatian yang lebih. Pokoknya dia tuh tipe aku banget lah. Gitu. Dan pada akhirnya dia tuh memanipulatif keadaan. Dengan kayak gimana tuh caranya? Gimana ya? Menurut aku ini love bombing bukan? Aku dikasih kasih sayang, dikasih perhatian, terus dikasih pokoknya mah hal yang gak mungkin rasanya dia lakuin ke aku. Kalau gak ada something gitu ya. Iya. Maksudnya kalau gak ada perasaan tuh kayak gak mungkin gitu kan. Iya kan dia kasusnya udah pacaran. Oh iya udah pacaran. Kan berarti udah tahu lah kalau dia tuh saling sayang, yang setahu aku ya. Iya. Terus dia tuh kayak ngasih perhatian banget, pokoknya intinya kayak sayang banget sama aku gitu. Wajar gak kalau misalnya aku tuh ngerasa gak mungkin kalau dia tuh gak macem-macem. Kamu tuh gak akan kepikiran kamu tuh gak kepikiran kalau dia bakal love bombing gitu. Iya gitu. Dan terus ternyata endingnya tuh dia tuh malah memanipulatif, dia bikin kesalahan, tapi dia memanipulatif keadaan gitu. Jadi dia merasa dia yang nyakitin, tapi dia yang merasa tersakiti gitu. Iya, menurut kamu love bombing gak? Red flag juga gak sih dalam hubungan kan? Iya betul, itu bisa dibilang juga sih love bombing. Iya, jadi itu kayak kayaknya kalau misalnya aku ketemu sama cowok love bombing kayak gini, pokoknya mah kalau misalnya kita dalam satu hubungan jangan terlalu, aku ya, maksudnya sayang banget, tapi kayaknya jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan, ya yang sewajarnya aja. Dan gak boleh gak boleh dibego-begoin sama cinta lah gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya, ya semua orang lah ya, aku juga ngerasain gitu kalau bisa udah buta karena cinta tuh, aduh. Tapi sekarang lebih menggunakan akal sih. Bukan akal, logika kayaknya. Tapi emang iya gak sih kalau misalnya masih pacaran tuh jangan, pesan aku ya, jangan ngasih 100% hati kalian buat orang itu. Terkecuali udah jadi suami kalian. Kecuali udah jadi suami. Tapi kalau masih pacaran kata aku better jangan deh. Iya, karena kan belum tentu. Siapa tahu kita jagain jodoh orang kan. Aduh, people come and go. Iya, people come and go. Aku dulu gak percaya loh kata-kata itu. Tapi kamu percaya gak? Ini kan ada sambungannya nih sama kayak orang itu pasti bakal datang. Aku sebenarnya enggak gitu. Oke, kita menyimpang dulu ke people come and go ini ya. Tapi aku nggak mau ya, setiap orang tuh ada masanya tuh aku nggak mau. Cuman ya gimana? Harus ada semua orang tuh harus ada masanya gitu. Kayak misal nih, masa SMA. Aku udah rame-rame nih, udah nyaman sama teman-teman SMA. Terus habis gitu, haruslah pisah karena emang harus lulus kan? Harus lulus terus ngajar kalian masing-masing. Berarti kan udah jauh lah gitu. Iya gitu. Iya sih bener. Kayak orang tuh bener-bener datang dan pergi kita aja. Karena emang ini sih emang kayak emang harus keadaannya seperti itu gitu. Iya emang nggak selamanya orang itu bertahan atau selamanya sama kita gitu. Kita harus siap kehilangan intinya. Aduh, makanya bener kan kayak kalau masih dekat atau pacaran better jangan ngasih 100% ya guys. Itu sih. Tapi mempertahankan tuh emang lebih sulit daripada mendapatkan. Quotes hari ini. Catat ya guys. Apa aja sih tahapan ketika seseorang melakukan love bombing gitu? Tahapan pertama. Ini aku ngutip sedikit dari Siloam Hospital yang lebih relate. Yang pertama tuh ada tahap idealisasi. Pada tahap ini, love bomber tuh cenderung akan menyanjung, memuji dan menggoda seseorang. Tapi emang iya ya, biasanya itu kayak kamu tuh cantik banget gitu. Cantik banget, lebih cantik banget kamu tuh hari ini, atau kamu ganteng banget hari ini untuk si cewek ya. Biasanya untuk mendapatkan hati pujaannya. Ini kerap membuat korban love bombing merasa bahwa hubungannya terjadi dan berkembang begitu cepat. Hal ini karena love bombing biasanya terjadi pada saat masa pendekatan alias di fase awal sebelum berkomitmen menjalin hubungan gitu. Dan menurut aku kalau orang bener-bener sayang tuh gak akan langsung dideketin secepat itu gitu. Yeps, betul. Kecuali ada something. Gini ya, aku pernah dideketin sama orang yang menurut aku ini prosesnya cepet banget. Ini pacar aku sendiri yang sekarang. Iya. Aku nggak tahu ya. Kata kamu kan katanya tadi apa, pendekatan tuh gak ngedeketin langsung. Kalau ngedeketin langsung tuh kayak gimana gitu. Contohnya gimana? Ya kayak misalnya baru kenal tapi udah berani ngechatin terus nelpon gitu, kayak menurut aku
Kayak intinya kayak bener-bener cepet banget gitu. Oke, berarti caranya itu tuh bener-bener deketinnya tuh cepet gitu. Itu mah cepet banget, Iya kan. Tapi kalau yang bahas laki-laki yang sekarang sama aku ya, dia pertama kali ngedeketin aku tuh menurut aku cepet, tapi cepetan itu, cepetnya itu dibilang seminggu baru deket nih, baru deket udah nembak. Cepet lah, cepet kan? Emang bisa ya PDKT seminggu udah? Iya kan kita kenal jadi dari IG kan, terus dari IG ya kita chatan, basa-basi lah gitu. Awalnya kan semua orang udah basa-basi kan ya. Terus chatan, jalan lah gitu, jalan pertama kali nggak tahu kedua kali ya, antara satu atau kedua langsung ditembak. Ya aku nggak mau lah. Aku gantung sampai 6 bulan dia. Karena aku nggak yakin 2 minggu, masa seminggu langsung ditembak. Dan ini buaya nih kata aku. Iya, terus kayak kok seminggu deket kok udah bisa langsung suka itu. Yang kamu suka tuh apanya gitu. Selama 6 bulan itu sama aku bener-bener dicuekin, tapi dia bertahan. Dicuekin aku apa ya, aku tuh bener-bener dia ngechat hari Senin dibalas hari Kamis kayaknya. Terus kayak sekalinya dibalas gitu. Tapi dia keren loh, masih bertahan gitu. Iya, sampai sekarang dia sabar banget, Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya masih bersama dia. Oke, lanjut ke love bombing, jangan bahas pacar saya ya Bun. Dan oke, lanjut tadi tahapannya tuh apa? Yang kedua tuh ada devaluasi. Tadi ada idealisasi, sekarang devaluasi. Macam-macam kan sekarang bahasa sekarang tuh. Memasuki tahap devaluasi, pelaku love bombing akan menunjukkan sikap yang baik dan kasar secara bergantian. Ini big no sih. Oke, menurut aku ini baik dan jahat secara bergantian. Mungkin di depan orang baik, di belakang enggak gitu ya. Iya, bisa jadi. Iya, seperti itu. Kayak misal apa ya? Ya misal kalau lagi di jalan nih misalnya. Citra agak sih? Citra gimana? Mementingkan citra dia. Iya, bisa jadi. Image. Iya sih, kalau depan banyak orang kan dia baik gitu ya. Iya. Pas lagi berduaan atau pas lagi tempat yang sepi dia kasar. Ih, serem banget ya. Biar disanjung kali ya. Emang ada orang kayak gitu? Ya nggak tahu sih ya, kan memang manusia di bumi ini beragam. Banyak sekali ininya. Mungkin karena dia pengen dipuji baik, dipuji good boy lah gitu. Jadinya ya kayak gitu. Padahal dia nggak kayak gitu lah. Tapi kamu pernah nggak sih yang kayak ketemu sama orang yang kayak gitu? Tapi emang kita kan kalau depan orang kan emang jaga image juga kan. Iya, tapi nggak kayak gitu juga lah. Tapi nggak kasar juga sih gitu. Iya. Aku tuh suka ini tahu, suka sedih dengernya kalau misalnya waktu itu ada kasus kayak perempuan dianiaya oleh pacarnya gara-gara diajak putus gitu loh. Yang itu loh. Yang mana? Tahu nggak? Yang di kloset itu loh. Yang mana? Yang dia dibacok apa perempuannya yang meninggal. Kamu nggak baca beritanya? Itu keterlaluan banget, maksudnya dia tuh ngajak putus atau apa ya kasusnya tuh? Cowok apa ceweknya ngajak putus nih? Ceweknya ngajak putus, cowoknya nggak mau. Dibunuh lah di kloset. Serem nggak? Serem lah itu termasuk love bombing juga gak sih? Tapi enggak sih, itu kasar. Aku ngebayanginnya red flag sih itu. Itu langsung dijauhin sih, kalau dilanjut juga nggak baik. Maksudnya red flag cowoknya. Iya banget itu, bukan red flag lagi, itu langsung black flag. Iya, kriminal. Oke, lanjut ke poin. Oke, lanjut lagi. Iya, ke love bombing. Apa yang kamu tanyakan love bombing lagi? Tahap ketiganya tuh apa? Meninggalkan pasangan. Sedih gak ditinggalin pasangan? Pernah gak? Pernah relate sama ini gak yang tahap ketiga ini? Pasangan? Oh, bukan lagi. Pernah. Yang terakhir adalah meninggalkan pasangan. Oke, jadi hal ini dapat terjadi jika love bomber merasa bahwa pasangannya sudah tidak menarik lagi dan tidak memenuhi keinginan serta kebutuhannya. What dengan kebutuhan? Tuh kan guys, bener kan? Cari pasangan setara itu penting. Setara dan yang cintanya lebih besar dari betul kita. Iya, benar-benar banget itu. Kamu lebih baik dicintai apa mencintai? Saling mencintai. Oke, saling mencintai. Oke, benar, saling mencintai. Tapi aku lebih pengen cintanya yang lebih besar dari aku. Iya, dia lebih besar tapi saling mencintai, bukan akunya nggak cinta dia cinta gitu, enggak sih? Ya iya sih, saling mencintai, tapi si cowoknya lebih besar. Iya, maksud aku dicintai sama mencintai gitu. Dicintai lah. Emang semua orang tuh kayak nggak semua orang sih. Ada orang yang pengen mencintai doang nih, gak mau dicintai kayaknya. Ada gak menurut kamu? Ada sih. Tapi aku iya. Oh iya, kamu nggak dapat ya? Oh. Kenapa nggak sama yang ada aja? Lebih ke nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak mau yang ada aja.
Gak bisa. Oh iya ya udah, gak bisa buka hati, mau mencintai aja. Gak bisa. Okay. Mencintai aja. Tapi enggak sih, saling mencintai. Tadi katanya dicintai, sekarang mencintai. Saling mencintai. Takut yang nonton ya kelasnya. Enggak, oke, lanjut ke poin deh. Nanya apa lagi deh? Oke, biasanya tuh ciri-cirinya tuh apa sih yang orang lakuin orang pasangan tuh lakuin love bombing kemana? Oke, ciri-ciri orang yang melakukan love bombing ke pasangan ya. Ciri-ciri orang yang melakukan love bombing ke pasangan tuh contohnya memberikan berbagai jenis hadiah. Yang tadi aku bilang, dia suka ngasih hadiah, ngasih perhatian, terus gak berhenti ngirim pesan. Kayak kita tuh dibutuhin banget gak sih? Iya, kayak kasih perhatian banget, kayak ngerasa dicintai banget gitu. Iya, dicari lah kalau gak ada gitu. Terus mengisolasi kamu dari orang-orang sekitar, tidak menerima kata tidak. Kayak misal, aku gopudin kamu sekarang ya, gak boleh bilang enggak, aku gopudin biar uang kamu hemat misal. Itu kan enak ya. Tapi kalau love bombing kayaknya enggak juga nih. Sih kalau love bombing. Kan dia tujuannya memanipulatif ya. Tapi aku pernah denger ya kayak love bombing gitu, kayak dibeliin, dikasih gift, tapi ketika udah pisah gitu atau dianya udah bosan, minta dikembaliin. Ya, aku pernah denger juga loh kayak gitu. Sekarang kan ada apa ya? Ada aplikasi yang namanya TikTok ya. Di itu kan orang-orang mencurahkan isi semuanya ya, FYI dari segi make up, terus curahan hatinya, semuanya lah, bucin, keluarga, semuanya lah dicurahin di TikTok ini kan. Terus aku lihat juga nih yang red flag dari segi cowok. Jadi dia tuh misal ngebeliin ini sampai kayak boneka aja minta dibeliin. Emang dia butuh boneka cowoknya gitu kan? Maksudnya dibeliin. Beneran, kayak buat apa gitu kan? Iya, pokoknya semua barang kamu kembaliin ya gitu. Makan, kamu pernah nggak dengar ketika orang ngedate makan, terus ini ya billnya ke ceweknya, ini aku makan, ini yang kamu makan. Gila, red flag gak sama cewek yang kayak gitu? Posisinya udah pacaran apa belum? Udah. Ya kalau udah pacaran mah kayak masa sih gitu. Iya, kalau aku sih ini aku bayarin sama yang kamu juga, aku langsung gituin deh biar malu dah. Ya kalau aku pribadi, karena aku bukan orang yang kayak gitu. Iya. Kayak kenapa harus gitu? Ya gak sih? Kayak iya kan beda-beda ya sikap ya. Iya sih beda-beda. Tapi kayak menurut aku kayak kalau udah pacaran gak usah gitulah gitu. Better. Tapi kalau gantian nggak apa-apa sih gitu. Kalau gantian, tapi kalau misalnya sendiri-sendiri kayak menurut aku ada gimana gitu. Oh, sebenarnya emang nggak harus semuanya dari cowok ataupun dari cewek sih. Cuman kayak nggak etis aja gak sih? 50-50 aja, misalnya sehari ini aku, besoknya kamu, atau gantian gitu. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri tuh kayak kesannya kayak gimana gitu, kayak Oke, mungkin kayak perhitungan banget. Mungkin aku tadi salah ya, mungkin bukan udah pacaran, mungkin baru pacaran terus dia kaget, mungkin tiba-tiba nggak ada omongan 50-50 atau apa, terus tiba-tiba dikasih bill, kan itu red flag kan? Iya sih, harusnya ada omongan dulu kalau emang dari awal mau PT-PT atau 50-50. Iya. Dari kontennya sih waktu itu menurut aku kayak gitu sih, kurang lebih. Aku kan lupa ingat juga. Iya sih, benar. Terus love bombing ini banyak terjadi dan dirasakan entah itu dari cewek ataupun cowok, karena kan kita nggak bisa memungkiri kan ini tuh kebanyakan cowok yang manipulatif, padahal kata cowok cewek yang manipulatif. Jadi kita nggak bisa mengakumulasiin lah ya kalau misalnya ini cowok doang yang manipulatif gender, gitu. Iya benar karena cewek juga banyak sih sebenarnya. Cuma cewek emang ketutupan gender aja gitu. Ketutupan Ketutupan gender. Terus kan perempuan lebih gak pernah salah. Bukan gak pernah salah sih, sebenarnya salah, cuman gengsi aja untuk mengakuinya gitu. Jadi gimana cara kita bedain kalau pasangan itu beneran tulus atau cuma sekedar love bombing? Kata kamu gimana? Karena aku juga pernah dirugiin, pernah ketipu lah sama love bombing ini ya, sama cowok love bombing. Berarti aku nggak bisa ngebaca dong cowok yang tulus sama love bombing itu kayak gimana. Susah juga bedainnya. Cuman lihat deh dari perhatian kecil deh kayaknya deh. Iya, menurut aku juga iya deh, lebih ke lebih ke perhatian gitu. Iya, misal kayak orang-orang lain tuh nggak ngeh kalau misalnya itu tuh ada, misalnya kayak apa ya? Misalnya lipstick tadi, pacar aku ini, aku notice pacar aku deh. Aku kayak memuji pacar aku banget, tapi nggak apa-apa deh sekali dong. Takut dia baper. Semua orang tuh nggak ngeh kalau lipstick aku tuh baru. Iya. Dan nggak setiap hari tuh aku tuh beda gitu. Beda kok lipstiknya nggak biasa yang setiap hari pakai. Terus dia ngeh, kamu lipstiknya dipakai yang baru gitu. Itu kayak
hal kecil berarti, gitu ya. Berarti dia memperhatikan aku gitu. Ya, tapi kalau menurutku kalau bedain pasangan beneran tulus atau enggak, kalau awal PDKT ya, kalau kayak yang aku omongin tadi, kalau yang beneran tulus tuh biasanya tuh pelan-pelan. Pelan-pelan karena emang pengennya iya pengennya karena pengennya biar gak ilfeel gitu kan. Kadang-kadang kita juga gitu gak sih gitu, kalau suka sama orang tuh better biasa-biasa aja gitu. Kayak aku tahu deh perbedaannya apa, tapi nggak 90 atau 100% bener ya. Tadi kamu ngomong apa, lanjutin dulu deh, aku takut motong deh. Iya bener. Iya, ya gitu, udah selesai ini. Oke. Yang nggak 90% atau 100% bener ya. Biasanya cowok-cowok yang love bombing tuh terkesan lebih agresif. Iya, tuh, betul. Awal-awal deket ya lebih agresif, kayak apa ya? Kayak berkelihatan banget ngincernya gitu, kayak pengen dapet banget gitu. Kayak ngedeketinnya tuh gak dikasih kendor banget gitu. Kayak menghalalkan segala cara juga gitu. Iya, bener. Terus apa ya? Terus lebih ke maksanya tuh ngasih hadiah-hadiah gitu, yang ceweknya tuh bikin terkesan. Kan kalau misalnya iya bener pelan-pelan sih. Iya pelan-pelan, karena beneran tulus tuh pelan-pelan. Nggak pelan-pelan, terus habis gitu nggak terlalu terburu-buru, nggak agresif lah intinya, nggak gitu agresif sih. gitu. Itu sepengetahuan dan menurutku ya, mungkin nggak tahu buat teman-teman semua, menurut kalian kayak gimana? Coba pendapat kalian gimana sih cowok yang love bombing sama yang tulus? Kalian nanti coba tulis di kolom komentar tuh kayak gimana. Dan kalau yang love bombing, kalau cowok kelihatan love bombing tuh lebih kayak kebingung gitu, kayak ini sebenarnya tuh beneran apa enggak gitu. Malah aku lebih ke netting ke cowok yang bener-bener kayak ngincer banget. Ini cuma main-main doang gitu. Aku dulu sama cowok yang tiba-tiba muji terus ngasih perhatian tuh aku ilfeel. Ya kan, kalau tiba-tiba gitu. Iya, misalnya, kamu rumah di mana? Kamu cantik banget gitu. Bisa kayak langsung to the point tuh aku ilfeel. Aku juga sih. Aku lebih kayak ini pacar aku yang sekarang tuh kan, pacar aku deh kan. Emang dia tuh emang green flag banget loh. Kalau ngomongin pacar aku gak ada. Nah, iya. Nanti nyesel. Terus kayak dia ngedeketin aku dari segi gini awalnya tuh. Kenapa? Pas kibra ya. Oh, dia nanya gitu kamu? Iya, nggak langsung kayak cantik banget. Dia nggak pernah awal muji cantik gitu kan. Pas kibra ya. Masa sih gitu kan. Masa sih nggak punya pacar katanya gitu. Dia kayak ngeledek gitu. Masa sih nggak punya pacar gitu kan. Terus emang tapi buaya juga pernah ya ngelakuin kayak gitu ya? Iya. Tapi emang katanya dia tuh buaya awalnya. Setelah sama aku insya Allah jadi ini apa? Jadi ceker babat. Apa ceker babat? Cewek-cewek kerudung bikin tobat. Masya Allah, semoga yang ini yang satu ini bener. Amin. Dan lanjut. Oke, lanjut apa? Tadi lanjut ceritanya. Udah. Oh, udah sampai situ. Iya. Jadi kamu ngerasa kalau dia tuh love bombing apa enggak gitu? Pacar aku yang sekarang? Yang tadi enggak. Jadi emang pelan-pelan gitu. Enggak pelan-pelan, cepet-cepet dia. Tapi kamu bisa pikir gak kalau cowok tulus itu maksudnya lebih kerasa tuh ketika cowok tuh suka sama hobi kita gitu. Iya. Atau enggak ngikutin apa yang kita suka gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya dia kan ngikutin hobi aku. Maksudnya, tapi kamu maksudnya tuh suka nggak sih sama cowok yang kayak lebih lulu sama cowok yang kayak suka sama hobi kamu juga, jadi ngikutin gitu loh, kayak kamu suka ini ya, aku juga nonton ini loh, misalnya suka drakor, suka yang frekuensi lain. Iya, sefrekuensi gitu. Iya, terus menurut aku cowok yang nggak love bombing itu yang rela berkorban. Aku soalnya lulu sama dia karena dia rela berkorban dan effort juga kan. Iya. Iya sih, betul. Dia bisa meninggalkan acara yang menurut dia gede. Dia kan jadi waktu itu jadi wakil ketua atau apa ya, yang setahu aku ya, dia jadi wakil ketua. Terus abis itu dia meninggalkan acara yang gede di sekolahnya cuman demi main sama aku. Wah, beneran itu? Beneran. Terus akhirnya gimana dia? Dia nggak datang. Waktu itu acara mau perpisahan, kayak apa ya, kita coret-coret itu ya. Oh, yang kan kalau ketua angkatan, kalau SMA tuh ada ketua angkatan, ada wakil ketua angkatan, dan itu nggak datang. Dan dia ketua angkatannya? Wakil. Oh, wakil ketua angkatannya? Nah, yang nggak datang. Dia malah main sama aku. Wah, pasti kamu udah ngerasa kali itu nggak baik sih sebenarnya. Tapi kayak menurut aku wow gitu. Tapi kamu ngerasa ini gak sih kayak peace gitu? Wes ugal-ugalan bet ini orang. Iya gitu, tadi ugal-ugalan gitu. Terus aku tuh dia nemenin waktu aku interview kerja, dia nemenin aku seharian dari pagi sampai sore. Dia lupa makan, aku juga lupa makan, lupa ngasih dia minum. Karena aku tuh waktu itu tag video yang benar-benar aku tuh harus perfect gitu kan. Dan aku sampai lupa waktu. Ternyata dia seharian nemenin aku. Sampai lupa apapun, meninggalkan apapun. Walaupun di hari libur ya, cuman kayak menurut aku
dia rela berkorban gitu. Itu jauh dari kata love bombing sih kalau kata aku. Iya. Oke, kita gitu. lanjut. Kira-kira kalau kamu dapat perlakuan love bombing, kamu bakal trauma apa enggak? Trauma banget. Iya sih. Aku susah mencintai laki-laki lagi. Iya gak sih? Iya berarti trauma Iya. Iya karena kan yang kita mikirnya tuh cowok tuh semuanya tuh nggak sejahat itu kan. Jadi trust issue nanti ya? Trust issue beneran. Aku jadi susah buat mencintai orang lain. Percaya sih, lebih ke Iya. susah percaya lagi sih. Makanya aku sekarang kalau misalnya ada yang ngedeketin cowok gitu sebelum pacaran ya. Sebelum pacaran kalau ada yang ngedeketin cowok tuh aku gantung dulu seberapa suka sih dia sama aku, seberapa mau punya hubungan sama aku gitu ya. Makanya aku lihat dulu testimoni lah. Tapi emang harus digituin gak sih ya biar kita tuh bisa tahu kalau oh dia tuh serius, oh dia tuh bener-bener gitu. Bener kan, biar gak murahan. Kita PDKT dulu, PDKT-nya biar lama nggak apa-apa. Iya sih, kalau kata aku juga kalau PDKT seminggu sampai sebulan kayaknya kurang gitu. Yang PDKT seminggu 2 minggu itu gimana ya? Apalagi kalau kenalnya dari Instagram. Makanya. Karena aku biasanya tuh lebih suka sama orang kayak lebih tahu kebiasaannya gitu, tahu kebiasaan. Soalnya mantan aku tuh yang deketnya tuh lama, PDKT-nya tuh lebih lama dibanding pacarannya. Enggak sih. PDKT-nya tuh lama, kayak berbulan-bulan gitu Nan. Iya kan, tapi biasanya langgeng. Iya, enggak yang sebelumnya enggak sih. Dibanding yang satu saset gitu. Oh iya. Iya kan, tapi ya emang aku semua mantan aku tuh kalau misalnya ngedeketin aku tuh pendekatannya tuh nggak gampang gitu lah. Karena kamu emang ini ya pengen lihat kayak susah, aku orangnya cuek, malas gitu ngeladenin cowok yang gak penting gitu. Iya sih, apalagi cuma main-main doang ya. Iya, ilfeel tau nggak sih? Aku juga. Kayak sebenarnya udah aku bisa sendiri gitu. Iya bener. Ay buat gini doang mah dilanjutin makanan buat apa? Dan kamu pernah juga nggak nemu love bombing tapi dalam hal sahabatan gitu kayak atau keluarga juga bisa, kayak kalau iya gimana cara kamu bisa keluar dari zona itu gitu. Dari sahabat, pacar gitu, nggak pacar aja, sahabat, temen. Kalau temen tuh lebih manipulatifnya tuh dari segi apa ya, fitnah ya tohnya. Iya gitu gak sih? Kalau keluarga memutar balikan fakta kan. Kalau sahabat apa keluarga nih? Temen. Oh kalau teman. Kalau sahabat aku nggak pernah punya sahabat yang alhamdulillah menikung gitu sih. Aku juga nggak ada sih. Kalau temen tuh biasanya gini nggak sih? Kamu punya temen yang kayak gini nggak, kayak di depan orang-orang tuh kayak kalau bahasa itu kayak bermuka dua. Lebih ke bermuka dua di depan aku sih, bukan di depan orang-orang. Iya ya gitu ya. Iya, lebih ke bermuka duanya tuh ketika depan aku dia baik, hai gitu, halo. Di belakang kita, di belakang aku, tahu gak aku ketemu tadi sama dia tuh kayak gitu banget, tahu kayak jelek misalnya kayak apa gitu, kayak nggak suka. Jadi kamu pernah nemu nih love bombing dalam temen? Lebih tepatnya temen ya. Banyak. Memang iya sih. Aku baru sadar juga sih. Iya kan. Itu ternyata love bombing ya. Iya, terus kalau keluarga aku kayaknya enggak deh, masya Allah tabarakallah, keluarga aku masya Allah lah pokoknya. Keluarga juga enggak sih, alhamdulillahnya. Iya, tapi kalau teman aku pernah digituin, karena kan biasalah teman kayak gitu. Tapi kalau sahabat kayaknya aku juga belum pernah deh. Beda ya teman sama sahabat. Karena kan sahabat cuma 1-2 Nan. Iya sih. Tapi jangan sampai juga deh. Iya, enggak mau. Dan biasanya apa sih dampak jangka panjangnya dari korban love bombing? Jangka panjangnya trauma. Iya sih. Susah mencintai orang lain. Sulit untuk percaya juga gitu ya. Iya. Sulit percaya, terus habis gitu ngerasa semua laki-laki tuh gak ada yang baik gitu. Terus habis gitu semua semua laki-laki itu ya nggak mau bilang sama, takut di roasting. Semua laki-laki itu kayaknya nggak semua sih, ternyata laki-laki itu kebanyakan nggak sebaik yang dipikirkan ya. Bisa sejahat itu sih. Aku tuh nyangkanya tuh kayak kenapa sih jahat banget, soalnya yang diulang-ulang waktu aku sedih banget, aku selalu ngulang-ulang kenapa sih jahat banget, aku salah apa sih gitu, aku selalu nanya-nanya kayak gitu, aku salah apa, kenapa sih jahat banget sama aku gitu, emang aku ngelakuin apa sampai orang-orang tuh sejahat ini loh sama aku gitu. Lebih ke makanya itu trauma, iya sih, benar-benar trust issue. Jadinya tuh mengulang hal yang gak seharusnya aku pikirin gitu. Iya sih, benar-benar bersih. Intinya kayak trust issue dan trauma sih, bener. Kayak jangka panjangnya tuh. Dan sebelum jadi korban love bombing, biasanya gimana sih caranya biar kita terhindar dari orang-orang seperti itu, orang yang melakukan love bombing? Lebih ke
jangan terlalu jangan terlalu menerima orang sembarangan lah. Maksudnya kalau buat jadi pasangan sih. Iya, untuk jadi pasangan lebih baik kayak dicari tahu dulu atau dikasih jarak dulu, bukan jarak, kayak lebih ke jangan terlalu cepat untuk melakukan suatu hubungan, nikmati dulu prosesnya atau lihat dulu orangnya gitu. Biar dia tuh sampai kita yakin deh, jangan dulu satu-satuin kita juga. Kalau untuk seumuran kita sih kayaknya pasti kayak gituin dulu gak sih? Iya sih, udah malas ah main-main. Kalau menurut aku itu SMP SMK tuh cinta monyet, jadi pasti langsung diterima-terima aja. Mungkin kebanyakan kan kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Dan kayak jangan, kalau buat, dan kalian juga perlu jadi orang yang picky sih dalam pilih pasangan gitu. Harus jadi orang yang pemilih menurut aku untuk pasangan ya. Iya, apalagi kalau udah emang mau serius gitu. Jangan cuman karena dia ganteng, karena dia apa, jangan dah. Lebih lihat personalitinya sih kalau kalian serius mah. Lihat lebih sikap. Lebih kayak dia. Menurut aku ketampanan itu bisa jadi bukan hal utama sih. Hal utama tuh sikap gitu. Sih, sikap dia ke aku, sikap dia cara bukan memanjakan, memperlakukan aku, terus memperlakukan aku, terus lebih ke dianya tuh kayak gimana sih ke aku ataupun di belakang aku gitu. Dan gimana dia cara nyelesain masalah sih. Iya. Aku suka cowok-cowok yang gitu. Terus aku suka juga sama orang yang punya prinsip, jujur. Iya anjay, green flag banget sama cowok gitu. Iya, jadi itu punya tujuan hidup gitu guys sih, nggak yang jalani aja. Kayak aku nggak suka, padahal aku juga gitu. Enggak, sendiri juga bisa. Kamu yang jalani aja apa yang punya prinsip? Punya prinsip lah, jelas. Oke. Dan makanya sampai sekarang kenapa prinsip kamu nggak pacaran? Langsung pacaran ya? Pengennya kayak satu aja gitu. Iya nggak mau dua, misalnya dua sih parah banget. Kayak picky itu perlu gitu. Kalau kalian emang udah capek disakitin loe, mending gitu. Mending kayak ya udah sendiri dulu, sampai introspeksi diri dulu. Tapi ada ya nggak yang sekarang lagi deketin kamu? Nggak ngechat gitu? Oke, berarti lebih kamu yang ngechat? Enggak jelas. Oke, lanjut. Aku kaget. Sorry ya guys. Dan pesan buat teman-teman yang sedang merasakan atau sudah jadi korban love bombing itu apa menurut kamu? Yang sedang merasakan, kalau misalnya yang sedang merasakan otomatis harus keluar lah. Iyalah, jelas. Gak boleh tertekam oleh si love bombing ini. Kalian harus keluar dari zona itu. Kalau misalnya kalian gak keluar, nanti kalian membahayakan diri kalian sendiri. Cari kebahagiaan yang seharusnya kalian dapatkan gitu. Gak diam di situ-situ aja yang buat kalian sakit gitu. Untuk yang udah merasakan love bombing, oke, trauma boleh, trust issue boleh, tapi jangan kelamaan. Coba kalian melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, karena gak semua hal di dunia ini bisa kita nikmati tanpa kita perjuangkan gitu. Jadi kalian banyak-banyak melakukan kegiatan hal yang positif yang bikin pikiran kalian tuh rileks gitu. Gitu lah. Iya sih bener, dan kalian juga harus hati-hati juga ya guys, kayak harus bisa bedain mana orang yang love bombing sama yang enggak. Oke. Gitu sih kalau kata aku. Ya, udah dari kayak gitu. Puas nanya ke aku. Puas banget. Oke, terima kasih ya guys. Oke, terima kasih juga guys, dan terima kasih juga orang yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update dari kita. Betul. Dan tungguin uploadan dari kita. Segitu aja dari kita. Dadah. Bye guys.